ini ada dua program studi, PDIL, Program Doktor Ilmu Lingkungan, sama PDSK, Program Doktor Studi Ketahanan. Ada dua. Ini dari diskusi kita, tempuhnya 3 tahun. Dia bisa menyampaikan 2,5 tahun sebenarnya bisa selesai. Tapi kita dispar 3 tahun. Artinya bersama kemitraan kita nanti selama 3 tahun, teman-teman akan dibawa kendali kontrol kita apabila ada hal yang bersangkutan dengan layanan di UB. Barangkali itu nanti yang jadi tekanannya. Sebelum tim UB masuk di sini, saya pikir teman-teman sudah mulai harus terbuka tentang kepemerintahan ini. Karena kita batasi, jadi tadi siang kita sudah diskusi sama Bu Rektor, untuk program perdana kemitraan dengan Brawijaya ini, kita nggak bisa terima semuanya, kita batasi. Maksimal itu adalah 6 per program studi. Jadi 6 mahasiswa saja per program studi. Itu maksimalnya. Jadi kalau ada 2 program studi, berarti kita bisa layani 12 mahasiswa untuk program ini. Karena kita juga ingin menjajaki sejauh mana nanti bisa menjawab ekspektasinya dari teman-teman. Jadi teman-teman ini kan ekspektasinya kalau bisa tesisnya super dibantu seperti di Asia. Nah ini yang kita lagi jajaki dengan Bu Tere, nanti di teman-teman Brawijaya, kita ceritakan banyak tentang bagaimana konsep pelayanan kita terhadap mahasiswa yang membuat disertasi atau tesis. Makanya kita nggak akan terima banyak, terimanya maksimal 12 orang, karena 6 orang per program studi. 8 tidak apa-apa, 9 tidak apa-apa, 7 tidak apa-apa. Oke, itulah barangkali tambahan. Silakan open question aja. Saya ada tambahan sih. Jadi kemarin itu setelah diskusi, ternyata biaya untuk ketahanan itu lebih mahal daripada biaya untuk PDIL lingkungan, di mana per semesternya untuk lingkungan itu 15 juta per semester. Kalau ketahanan itu 17,5 per semester. Nah, ini Pak Albinus yang barusan datang, ini berarti harganya agak lebih mahal sedikit, Pak. Karena ternyata ada perbedaan di sana. 12,5 juta per semester. Lalu mungkin saya mau menginfokan sih, maksudnya kita juga mau terbuka. Memang Asia akan terlibat sebagai promotor salah satu dari tim kita. Namun balik lagi UB itu kan PTN, jadi maksudnya biar ekspektasinya sama, kita juga tidak bisa seperti di Asia kan kita jauh lebih fleksibel gitu aja ya, sebisa mungkin kita bantu, intinya seperti itu. Dan untuk lulus 2,5 tahun itu perlu ada publikasi jurnal internasional. Kalau untuk 3 tahun itu harus jurnal apa ya Pak? Lupa aku. Jurnal Q4. Jadi ya masih ada standarnya gitu. Jadi mungkin akan bekerja sedikit lebih keras. Tapi memang setelah saya konfirmasi, kelasnya yang benar-benar harus tatap muka sebenarnya hanya 1 semester. 2 semester setelahnya itu di guide saja. Jadi terstruktur, di guide oleh dosen, tetapi tidak harus ketemu secara kelas. Gitu sih. Jadi mungkin itu tambahannya. Sebenarnya ini menarik sih menurut saya, potensi yang menarik, cuman ya mungkin tidak sefleksibel Asia. Misalnya ada dosen yang bencek non di UB, kita nggak bisa terlalu marahin gitu. Kita jadi ya gitu-gitulah. Mungkin itu catch-nya, karena ya memang yang melaksanakan program ini kan tetap UB, tapi dari apa yang kita lihat sih cukup fleksibel gitu, dan sepertinya sudah biasa untuk menangani bupati-bupati gitu. Jadi sepertinya ya cukup fleksibel. Networknya cukup kuat kalau kelihatannya, kalau peserta dari pasca sarjana UB ini. Networknya cukup kuat. Pejabat-pejabat, Kapolri, Kapolsek, Kapolres gitu. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Kalau yang terlalu teknis nanti kita tunggu mungkin ada menit lagi. Baik, saya mungkin akan memberikan penjelasan sedikit secara sistematik
dalam proses perkuliahan S2, bukan proses, tetapi setidaknya introduction bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung. Yang pertama, Bapak Ibu, jadi mungkin keterlibatan kami dari pihak Asia hanya sebatas sebagai kopromotor. Kopromotor. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi Bapak Ibu, tetapi yang perlu diperhatikan bahwa intervensi kami tidak bisa terlalu dalam. Jadi tetap harus ada rambu-rambu yang tetap harus kita ikuti karena penyelenggara adalah pihak dari Brawijaya. Tetapi Bu Rektor sudah semaksimal mungkin agar hubungan ini bisa tercapai baik sehingga Bapak Ibu bisa selesai on time 3 tahun. Itu yang perbincangan yang terjadi antara Bu Rektor dengan Direktur Pak Prof. Husaini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses untuk masuk di S3 memang prasyarat seperti halnya masuk di S2 kita ya, ada tes potensi akademik dan tes TOEFL, itu standarnya memang Oto Bappenas. Dari pihak Brawijaya akan memberikan kesempatan sebanyak 3 kali. Oto Bappenas itu biayanya di luar biaya perkuliahan, dananya kurang lebih 500 untuk 2 ya, TOEFL dan TPA. Kalau sampai 3 kali Bapak Ibu tidak memenuhi, maka akan ada komunikasi atau toleransi, bukan toleransi ya, artinya ada satu komunikasi yang akan disampaikan dari pihak Pasca UB kepada Bapak Ibu. Jadi kalau di tempat kami kemarin, kami mencoba memberikan toleransi maksimal, tetapi karena ini PTN, jadi mereka memiliki standarisasi, jadi TOEFL dan TPA itu harus Oto Bappenas, gitu, Jadi saya yakin kok teman-teman di sini bisa. Oh iya, kemarin 700 kok TOEFL-nya. Udah lewat lah. Ya, oke. Itu yang pertama. Kemudian masalah perkuliahan hybrid ya, mereka mengistilahkan hybrid. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui juga posisi Bapak Ibu statusnya adalah mahasiswa kategori R1 ya, ini perlu saya sampaikan. Kategori R1 tetapi biayanya R2. Biayanya R2 bukan berarti Bapak Ibu mendapatkan pelayanan R1 tidak, ya secara teknis saya harus terbuka kepada Bapak Ibu. Jadi status Bapak Ibu di Brawijaya memang sebagai mahasiswa R1. Tetapi pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Brawijaya karena kita kemitraan, harga yang disampaikan kepada Bapak Ibu juga harga mitra, jadi servis dan pelayanan yang diberikan juga tetap R2. Tetapi yang dilaporkan ke pusat di Brawijaya itu adalah R1. Ya, jadi R2 ini karena faktor kemitraan yang terjalin antara Brawijaya dengan Asia. Itu ya Bapak Ibu, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian prasyarat dalam proses pendaftaran mungkin tidak sefleksibel yang kami berikan pada saat Bapak Ibu kuliah di kampus Asia. Di sana semua menggunakan sistem dan harus sesuai deadline waktu yang sudah ditetapkan. Nah, nanti kita mencoba pada saat proses pendaftaran, Bapak Ibu, kita akan bantu dalam proses pendaftaran itu karena kolektif ya. Jadi Bapak Ibu berbeda, kalau yang dulu kan Bu Tere bisa triwi setiap hari remind, kalau yang sekarang nggak bisa ya. Jadi Bu Tere hanya mengingatkan sekali, ayo cepat dikumpulkan, sudah setelah terkumpul diberikan kesimakannya di sana. Itu. Ya, itu. Tetapi saya yakin Bapak Ibu bisa, karena sebelum masuk Asia pasti Bapak Ibu yang dari negeri menemukan hal yang sama. Ya, jadi Asia itu paling istimewa menurut saya. Ya, jadi nanti dalam proses ini kami mencoba untuk tetap membantu. Nah, ini durasi waktunya sangat pendek Bapak Ibu.
Jadi dalam proses pendaftaran ini, kalau Bapak Ibu berminat, pendaftaran yang harus dilakukan ternyata tidak hanya biaya pendaftaran 1.250.000 ditambah uang jasa alma mater apa dan lain sebagainya, itu nilainya 1,4 juta. Jadi 1.250.000 ditambah 1,4 juta itu totalnya berapa? Nah, itu yang harus dibayarkan pertama. Deadline-nya kapan? Deadline-nya sampai tanggal 2 Agustus. Mestinya tanggal 29. Kami meminta toleransi gitu ya, karena kami baru mendapatkan kesepakatan yang paling update itu baru hari ini. Saya dan teman-teman tim Pasca tidak berani menginformasikan lebih lanjut kalau belum ada satu kepastian gitu. Nah, hari ini kemarin dari pihak UB menyampaikan bahwa ada toleransi sampai tanggal 2 Agustus untuk melakukan pendaftaran, tidak hanya membayar 1.250.000 ditambah 1,4. Kemudian UKT-nya tergantung Bapak Ibu mau ambil yang mana. Mau ambil lingkungan atau mau ambil ketahanan. Kalau lingkungan 15 juta per semester, kalau ketahanan 17,5 juta. Nah, proses pembayarannya pun karena kolektif lewat Institut Asia gitu. Nah, bagaimana kalau saya mau langsung direct ke UB? Silahkan, nggak apa-apa. Tetapi kami tidak melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu dan kemungkinan kopronya bukan dari tim Asia gitu. Ya, jadi mungkin murni dari UB semuanya. Ya, oke. Itu yang sedikit supaya Bapak Ibu memperoleh gambaran. Kemudian memang bisa lulus 2,5 tahun. Jadi semester 1 tadi Bu Rektor sudah sampaikan bisa kuliah ya, kuliah. Saya kurang paham. Jadi kalau perkuliahan itu biasanya ya tetap 16 kali pertemuan dengan dua untuk ujian UTS dan UAS gitu ya. Secara teknik saya tidak paham ujiannya seperti apa. Saya pikir ya hampir samalah seperti di Asia ya. Saya melihatnya Bapak Ibu tuh kuliah di hari Sabtu karena Bapak Ibu adalah kategori kemitraan yang jatuh di harga R2 gitu. Jadi jatuh di hari Sabtu, tidak masuk di reguler. Kemudian pada saat proses perkuliahan mungkin dalam satu hari itu dipaket, mungkin ya Bapak Ibu dalam 16 kali pertemuan itu mungkin dari jam berapa sampai jam berapa itu langsung diakumulasi untuk total berapa pertemuan. Kemungkinan itu yang saya baca. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ya dengan tim UB Bu Hermin. Nanti beliau akan datang jam 16.30. Sebelum beliau datang kita ngobrol dulu, ada sesuatu yang mengganjal dan lain sebagainya, kita obrolkan sekarang. Itu. Kemudian kenapa bisa lulus 2,5 tahun? Karena semester 2 ya, semester 2 Bapak Ibu sudah masuk atau bisa memulai proses penyusunan disertasi gitu. Jadi bisa lulus 2,5 tahun, bahkan bisa memangkas 2 ujian di belakang. Ujian seminar hasil dan ujian tertutup bisa diabaikan karena apa? Bapak Ibu sudah langsung bisa terbit jurnal internasional 2, 1 internasional boleh, 1 Sinta juga boleh. Gitu. Sintanya harus 2, internasionalnya Ki 2. Nah, ini sudah, kalau sudah publikasi jurnal, Bapak Ibu tidak perlu mengikuti ujian 2 ujian yang terakhir gitu. Nah, wah saya mau normal aja 3 tahun. 3 tahun pun itu memang benar-benar harus punya niatan yang sangat tinggi karena S3 kan biasanya 4 atau 5 tahun ya. Ini 3 tahun wah udah hebat banget gitu ya. Tetapi kalau dilakukan dengan sungguh rasanya bisa di bawah pendampingan kami ya Bapak Ibu. Meskipun kami mendampingi tetapi Bapak Ibu tetap juga harus ada motivasi dan niat untuk selesai on time gitu ya. Nah kalau misalnya mau 3 tahun bagaimana Bu Tere? Bisa. Bapak Ibu 3 tahun tetap harus ada proses publikasi jurnal minimal Sinta 4. Ya, kalau di kampus Asia mungkin punya publikasi jurnal sendiri namanya Jubis ya. Ini yang sangat membantu. Nah kalau ini memang harus ke
jurnal Sinta atau jurnal internasional, dan itu pun Bapak Ibu harus mandiri berusaha sendiri untuk bisa publikasi jurnal ya. Nah, nanti pendampingan dilakukan oleh supervisor, promotor, dan dosen pembimbing gitu ya. Nah, itu biasanya konsultasinya dengan mereka berempat gitu. Nah, ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena ada sedikit perbedaan dalam proses perkuliahan untuk S2 dan S3. Oke, baik, masih punya waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab yang sifatnya general dengan proses perkuliahan di S3. Kalau yang lebih teknis nanti dengan Bu Hermin. Silakan. Ibu, saya mau tanya Bu Tere. Ya. Tere, tadi dijelaskan bahwa ada kelas tatap muka selama 1 semester ya? Yep. Berarti kami harus datang ke Malang ceritanya, Bu Tere. Itu nanti bisa disampaikan ke Bu Hermin. Kalau dalam rapat saya pada saat kunjungan ke sana, Pak Wakil Direkturnya menyampaikan bahwa mereka tidak mengistilahkan online. Hybridnya itu bisa berlangsung secara full online. Jadi ini tergantung nanti komunikasi antara mahasiswa dengan dosennya gitu ya. Pengalaman yang sebelumnya statementnya hybrid, tetapi full online gitu. Oh, saya pikir oh berarti bisa. Jadi tergantung nanti komunikasi yang dibangun antara mahasiswa dengan dosen. Karena dalam satu mata kuliah itu tim teaching Bapak Ibu yang dosennya bisa 1 sampai 4. Kalau di Asia itu dosen kami membantu untuk mengaturkan jadwal, bahkan membuatkan sistemnya sehingga mahasiswa tinggal lenggah, enak, ikut kuliah, tidak mikir yang itu-itu gitu ya. Nah, kalau di UB itu enggak. Jadi kalau di UB Bapak Ibu memang diminta untuk teamwork dalam satu kelas, misalnya mengusulkan untuk kuliah online, komunikasi dengan baik dengan dosennya. Kalau dosennya ngerasa akan ya oke kita online gitu, monggo gitu. Nah, yang ini, yang hal seperti ini kami tidak bisa intervensi di dalamnya. Tetapi kami akan mencoba membantu untuk mengkomunikasikan melalui Bu Rektor gitu. Mungkin saya sharing sekalian yang diceritakan kepada saya dari tim UB, 2 kemungkinan. Satu adalah pelaksanaan tatap muka lewat Zoom, jadi full online terus Bu. Atau yang kedua itu merapatkan kegiatan dari 16 kali itu dalam 1 minggu. Dan 1 minggu itu dilaksanakan di Malang. Itu katanya pernah terjadi beberapa saat lalu sebelum pandemi. Tapi kalau sebelum pandemi kan memang tidak biasa untuk Zoom. Tapi karena ada beberapa orang juga yang melakukan hal tersebut dari luar kota, yang memang domisilinya di luar Malang, akhirnya mereka merapelnya dalam 1 minggu full gitu. Jadi udah 1 minggu itu satu semester dirapatkan jadi 1 minggu. Gitu. Jadi itu gambarannya sih. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, makasih Bu Risa, makasih Bu Tere. Lalu apakah perkuliahan, ini mungkin teknis ya, perkuliahan itu setiap hari Sabtu ya Bu? Berarti dari pagi ya? Dari pagi sampai sore atau dari sore sampai ini malam ya Bu ya? Itu kayaknya juga kesepakatan deh Bu, tapi mungkin nanti boleh ditanyakan ya, karena kita kan kalau kita 5 orang sih sudah bisa buka kelas khusus. Jadi untuk teman-teman sebenarnya sudah ada kelas khususnya gitu. Jadi kelas khusus untuk melakukan, jadi bisa disepakati 1 kelas. Terima kasih Bu. Mengikuti program yang sebelumnya ada jadwalnya. Nah jadwalnya saya nggak ingat tapi berapa. Terima kasih Bu Risa. Bu, dari yang sebelum-sebelumnya itu biasanya pesertanya ada berapa Bu mahasiswanya? Untuk yang baik yang untuk lingkungan maupun yang ketahanan. Saya yang diinfokan dia bilang sih nggak pernah ngomong jumlahnya berapa sih Pak. Cuman udah kerjasama dari berapa tahun lalu dengan universitas di luar pulau gitu. Tapi nggak bilang seberapa gitu enggak. Jumlahnya enggak. Cuman dia bilang pokoknya 6 mahasiswa buka kelas khusus gitu. 6 mahasiswa saja bisa buka kelas khusus.
Sebenarnya kalau gambaran S3 itu seperti apa sih Bu ininya? Bu Tere yang sudah lulus S3, silakan Bu. Yang ditanyakan Dan proses Pak Yunus, perkuliahan atau dalam proses penyusunan penelitian? Ya itu kan tadi dibilang katanya apa untuk semester 1 itu tatap muka, yang kedua itu ada di guide dari apa bisa nggak tatap muka, terus semester berikutnya apa aja sih Bu? Jadi setiap semester sampai 3 tahun itu. Kalau saya melihat sih S3-nya di UB ini Bapak pakai jalur yang doktor ya, bukan PhD yang pure riset. Kalau PhD itu kuliah paling hanya 1 semester, bahkan nggak full sudah kelola riset gitu ya. Tapi kalau yang kuliah ini tuh kombinasi antara teori dan disertasi di akhir. Cuma memang waktunya sangat singkat. Jadi di mana-mana Bapak sebetulnya proses perkuliahan itu sama Pak, 16 kali pertemuan ya. Nah, pengelolaannya bagaimana itu tergantung institusinya. Seperti di Asia kan Bapak sebetulnya itu 7 kali pertemuan sama dengan 14 kali pertemuan ditambah 2 pertemuan untuk ujian. Cuma kita buat dalam sistem padat. Nah, yang secara teknis kalau di UGM, di Brawijaya itu ya 16 kali pertemuan itu mau dikemas seperti apa saya kurang paham. Jadi nanti bisa ditanyakan ke Bu Hermin apakah 16 kali pertemuan itu dibuat dalam sistem padat atau pada saat perkuliahan sekali datang, sekali sesi dan itu dianggap 1 sesi, saya kurang paham gitu. Mungkin penulisan disertasi ya Bu. Nah, kalau disertasi Bapak Ibu secara teknis ya, dalam disertasi itu memang penelitian segala sesuatu, kalau kita di tesis itu bisa mengkompilasi empiris menjadi satu temuan yang baru. Itu bisa ya, mengkompilasi empiris. Kalau yang di disertasi memang ada satu novelty, tidak hanya mengkompilasi empiris, tetapi ada temuan baru yang Bapak bisa ambil dari hasil penelitian Bapak Ibu. Dan semua statement-statement yang disampaikan itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Grand theory dan empiris. Tidak bisa hanya, oh dapat dari website, oh dapat dari googling, nggak bisa. Jadi basicnya ada grand theory dan ada empirisnya. Itu pengalaman saya. Mungkin berbeda dengan pengalaman Pak Yunus ya. Kalau saya memang murni proses pembuatan disertasi saya kerjakan sendiri. Melibatkan pihak eksternal hanya untuk mengolah data. Kalau Pak Yunus ngerjain disertasi, timnya ada 10 orang. Kalau saya sendirian gitu ya. Makanya lama, 5 tahun itu. Nah, itu sih Pak, beda secara prinsip untuk S3 dan S2. Ada novelty kebaruan Bapak Ibu. Kebaruan yang bisa Bapak Ibu angkat. Dan itu benar-benar baru, bukan lama. Kayak kemarin S2 kan Bapak ambil judul aja bisa jadi baru gitu. Udah beda objek jadi baru gitu. Nah, ini benar-benar baru dalam segala hal, di mana apa yang disampaikan Pak Riki itu nggak bisa. Asumsinya Pak Riki nggak bisa, asumsinya Pak Riki tok itu nggak bisa. Asumsi saya begini, tetapi saya bisa menyampaikan begini karena ada dasarnya. Apa? Grand theory. Jadi di latar belakang itu Pak, apa yang disampaikan Pak Riki itu nggak hanya asumsi pribadi seorang peneliti. Ada grand theory dan ada empiris yang mendampingi gitu. Oh benar. Dan empiris serta grand teorinya itu pun nggak boleh yang ecek-ecek. Artinya kalau kita kemarin kan masih bisa pakai jurnal-jurnal yang biasa. Itu jurnal-jurnal yang sudah diakui. Jurnal Q1, 2, 3, 4 atau Sinta 1, 2, 3, 4 itu Bapak bisa pakai. Gitu. Nggak bisa pakai jurnalnya kita yang terbit di Jubis itu nggak bisa. Ya, jadi jurnal-jurnal yang standar internasional gitu Pak. Itu bedanya. Kemudian dalam proses penelitian itu memang para kopro dan lain sebagainya terlibat gitu ya, terlibat di dalamnya. Kalau misalnya itu dianggap tidak novelty, mereka akan memberikan masukan. Kelihatannya ini belum oke. Ini sudah pernah dilakukan. Dia sangat hafal Pak. Biasanya orang-orang sekelas itu tuh
untuk hal-hal yang bersifat novelty akan paham. Gitu. Oh, ini terlalu biasa. Oh, ini mesti diganti nih rasanya. Sedikit saja. Dan mereka kalau melihat penelitian Bapak itu menarik, mereka akan maksimal juga terlibat di dalamnya. Gitu. Itu sih pengalaman saya. Jadi kalau pendapat Bu Tere gimana? Ini kan kalau misalnya S3 itu mesti cari novelty atau kebaharuan gitu ya. Terus tapi kita ini kan nggak linear ini ya. Ini kan bidang yang istilahnya Baik, bidang yang mengenai benar-benar hal itu nanti Bu Risa akan mencoba memberikan advice kepada Bapak Ibu kira-kira judul-judul yang dianggap linear, kan beliau partnernya banyak ya. Bisa nanti ngobrol sama Mas Menteri mungkin. Saya tuh, Dan tapi saya ini sangat salah karena saya ini tidak percaya linearitas. Aduh, tapi kok ngomongnya ya, di itu. Ini kan personal belief. Saya soalnya S1 S2-nya aja nggak linear, Pak. jadi Tapi ya ini tergantung sebenarnya untuk ke arah kedosenan lebih baik linear. Tapi kalau misalnya tidak menjadi dosen, menurut saya enggak, linearitas itu tidak harus. Apalagi kan sekarang kita sudah kampus merdeka. bukan, iya kampus merdeka memang, tapi banyak yang sekarang itu gini. Semakin lama itu kan dunia kita semakin kompleks. Orang yang biologi harus belajar teknologi gitu. Orang yang aslinya dokter, tapi sekarang sudah semuanya ada sisi teknologinya. Gitu. Jadi banyak yang hal-hal ini semakin lama semakin perlu ada kaitannya satu sama lain gitu. Jadi kalau saya personal sih sebenarnya asal itu bisa berguna buat Bapak Ibu, enggak apa-apa gitu. Yang penting berguna apa enggak gitu. Dan memang interest apa tidak di sana. Kalau enggak interest itu biasanya dari teman-teman saya yang ngambil S3 itu karena ngeliatin itu terus. Bayangkan Bapak Ibu menulis tesis kan 1 semester. Kalau ini menulis tesisnya 2 tahun kan gitu ya. Jadi ini kalau ngelihat setiap hari dan tidak suka, ya enggak lah seminggu sekali, ngelihat seminggu sekali hal yang sama terus. Kalau enggak suka agak menyusahkan hidup gitu saja. Jadi asal topiknya menarik buat Bapak Ibu dan bisa berguna untuk Bapak Ibu, menurut saya cukup gitu. Ini sambil saya perkenalkan ini jadi teman-teman dari UB ini ada Bu Hermin Kusuma ini dari UB Pasca. Tapi beliaunya sekarang lagi nggak bisa on cam, jadi ini ada di sini bisa menyimak, bisa ditanyain nggak ya Ibu ya? Ini tadi bisa membalas sih, tapi semoga bisa ini. Sambil mengikuti Bu. Oh ya, oke siap Bu, terima kasih. Nah ini misalnya teman-teman ada yang mau tanya secara detail, tadi ada pertanyaan apa ya? Bisa. R1, R2 ya? Kalau R1, R2 kelas khusus sudah saya jelaskan tadi, nanti saya jelaskan di Sabtunya belakang mulai layar. jam berapa sampai jam berapa? Oh iya. 7.30 sampai 17.30. Oh, kalau itu Bu, pertanyaannya Bu Hermin, untuk Nah, yang kelasnya teknis. apakah harus Sabtu jam 7.30 sampai 17.30? Karena kita melihat kita kelas khusus untuk lingkungannya dan hanya 2 yang ketahanan kalau kemarin saya ingat. Begini Bu, kenapa kok ada kelas Sabtu dan kelas Senin sampai kelas Jumat ngaten nggih. Karena memang untuk R1 ini dikhususkan untuk hari-hari yang aktif gitu. Sedangkan dari kemungkinan dari kelas Asia ini, jika memang tidak bisa mengikuti hari Senin sampai Sabtu, kami akan mampatkan di hari hanya Sabtu saja ngaten. Jadi tidak mengganggu aktivitas pekerjaan beliau-beliaunya ngaten Bu. Tapi persetujuan bersama ya Bu, berarti setelah kelasnya terbuat baru dibuat kesepakatan bersama. Oh, enggak, kalau untuk R1 itu kan memang fokus di kelas aktif Senin sampai kelas Jumat nggak Bu. Jadi maksud saya untuk kelas Institut Asia ini jadwalnya kapan gitu Bu? Yang buat teman-teman yang mau join S3 dari Asia. Kalau mau disepakati monggo, kalau memang mau ngambil aktif nanti kita buatkan kelas yang aktif dari hari Senin sampai Jumat ngaten Bu. Kalau memang karena kesibukan beliau-beliau mungkin di hari aktif, kalau mau hanya mengingat hari Sabtu saja dimampatkan itu kami buatkan yang untuk hari Sabtu saja ngaten. Kalau malam setelah jam kerja bisakah Bu? Nanti kami komunikasikan lagi ya Bu. Biasanya ada dosen kesepakatan dengan dosen nanti. Berarti hari aktif tapi malam gitu ya Bu?
Iya benar. Tapi online, Bu. Apa? Iya, Bu Full Hermin. online. Itu juga ada pertanyaan, Bu. Misalnya tatap muka, misalnya full online, apakah bisa? Saya sempat cerita sih yang kemarin Prof. Kusaini cerita kalau pernah di UB dimampatkan 1 minggu. Tapi mungkin sekarang setelah pandemi kebijakannya mungkin Bu Hermin lebih bisa cerita. Jadi kalau untuk kebijakan setelah pandemi ini memang sudah ada edaran terkait PTM luring, ngaten Bu, sudah bisa dilakukan di semester depan, ngaten akan. Tetapi kita juga masih melihat keadaan kondisi saat ini, kemungkinan akan kita buatkan hybrid, ngaten Bu. Dari arahan Pak Direktur kemarin menindaklanjuti pertemuan terakhir kita dengan jenengan juga dengan Pak Yunus, itu kan Pak Direktur juga ngendikan kalau kita upayakan hybrid. Nah, jadi untuk teman-teman yang tidak bisa datang ke Malang karena jarak dan lokasi, nanti kita buatkan hybrid. Oke, jadi ada yang available secara offline tapi sisanya available juga online gitu ya Bu ya? Available offline dan online. Berarti Bu Hermin, kalau yang hybrid itu berarti kalau misalnya Sabtu gitu. Jadi ada yang nggak bisa datang, berarti dia mengikuti secara online. Tapi di sisi lain ada juga yang datang ke kampus. Seperti itu ya Bu Hermin maksudnya? Betul Bapak. Itu kalau misalnya satu angkatan itu berapa pesertanya, Bu? Tergantung Bapak, nanti kan kita kan tutup untuk pendaftarannya tanggal 29 ini. Nanti dari semua pendaftaran itu nanti kita breakdown ada berapa yang mengambil reguler 2 dan reguler 1, dan kelas Asia ini akan diberikan kelas tersendiri atau akan digabung karena kemungkinan jumlahnya sedikit gitu. Sebenarnya ini tergantung dari teman-teman dari Asia. Kalau memang tidak bisa mengikuti perkuliahan di hari aktif, Senin atau Jumat, karena kan kebanyakan kenapa kita membuka R2 itu kan karena dari beliau-beliaunya, dari pemerintahan itu kan memang tidak bisa aktif kuliah di hari-hari aktif bekerja. Jadi mereka memilih untuk kelas Sabtu ya. gitu, dimampatkan. Dan juga kebanyakan kami membuatkan jadwal itu kan pertemuan 120 menit kan sekitar 2,5 jam. Kemudian tidak sampai sepanjang itu, bisa dimampatkan oleh dosennya, kemudian diberi tugas, terus jadi perkuliahan yang lain bisa maju. Bu Hermin, pertanyaan saya, apakah teman-teman yang mengambil ketahanan dan mengambil ilmu lingkungan itu bisa mengambil kelas yang sama ataukah dipisah? Dipisah Bu, prodinya kan dipisah. Oh, maksudnya dipisah itu kelasnya itu kan PDSK kelas sendiri, PDL kelas sendiri gitu kan Bu Risa. Yeah. Kemungkinan kalau jumlahnya yang dari Asia sedikit 2, nanti bisa kita gabungkan ke kelas di mana yang bersangkutan ingin perkuliahannya itu di hari apa gitu. Kalau memang dari 2 hanya 2, kemudian beliau-beliaunya mau hari Sabtu, kita akan gabungan di reguler 2 gitu. Kalau S1, kalau boleh tahu yang hari Senin sampai Jumat itu jam berapa ya Bu biasanya perkuliahannya? Biasanya pagi Bu, sekitar jam 8, kurang lebih jam 8.30 atau jam 12, jam 12.30 gitu Bu. Biasanya Jadi, satu hari itu ada 2 MK biasanya. Tapi tidak full dari hari Senin sampai hari Jumat gitu Bu. Biasanya nanti hari Selasa atau Rabu atau Kamis atau Jumat gitu. Kalau satu kelas misalnya dari Asia untuk satu prodi 5, apakah itu bisa jalan kolektif kelas sendiri nggih Bu Hermin? Jadi kuliah khusus 5 orang itu atau akan digabung dengan dari eksternal yang lain misalnya supaya satu kelas minimal harus 10 gitu atau bagaimana Bu Hermin? Sebenarnya kalau kita yang seperti organisasi terakhir kemarin Bu, kan satu kelas itu maksimal 5 sampai 6. Jika memang kuotanya bisa 6 gitu, nanti kami buatkan kelas tersendiri. Ataupun nanti kalau ada tambahan 1 orang itu dari luar bukan dari Asia, kalau hanya 1 nanti kami gabung dengan kelas Asia, menyesuaikan tidak apa-apa. Yang menyesuaikan mahasiswanya yang dari luar gitu. Oke, baik. Saya kunci ya. Berarti Bapak Ibu
kalau Bapak Ibu bisa bergabung dalam satu prodi itu 6 orang yang untuk Asia, maka bisa jalan kolektif. Nah, ini memungkinkan bisa komunikasi dengan dosen pengajar untuk bisa online ya Bu Hermin ya. Terus Bu, Oh ya, oke. Oke, kalau misalnya kurang dari 6, berarti teman-teman nanti akan digabungkan ke existing class gitu. Itu. Oke, Bu Hermin, kalau misalnya tadi ya kurang dari 6 kan berarti pilihannya karena reguler 2 itu hari Sabtu. Terus tadi kan hybrid. Itu ada minimum ininya nggak? Misalnya kalau yang hybrid itu seorang mahasiswa S3 itu mesti minimum berapa kali harus datang gitu. Ada ininya nggak, apa namanya? Ada Ketentuan kehadiran. ketentuannya nggak, atau memang dia boleh aja ikut apa namanya online terus, tapi di sisi lain ada juga yang apa namanya mahasiswa yang lain yang offline gitu. paling tidak Bapak kalau semester berkaca dari semester kemarin itu kan kita ada 16 kali pertemuan sudah dengan UTS dan UAS. Kemudian ada pengampunya, kalau S3 itu ada yang 3 ada yang 4. Kalau kita ngambil 4 kan berarti ada 4 kali pertemuan dengan dosen. Kemudian kita karena mahasiswanya jumlahnya tidak banyak, akhirnya kemarin itu kami putuskan yang bisa datang yang dari stay di Malang bisa hadir secara luring, karena teman-teman itu sebenarnya daripada daring itu mendesak untuk luring karena belum pernah melihat kampusnya, kemudian bertemu dengan dosen secara langsung, komunikasi secara langsung, kemudian melihat kelas pembelajaran kami gitu Pak. Paling tidak kalau nanti itu Asia itu bisa satu kelas sendiri, paling tidak beberapa 1 atau 2 kali hadir untuk satu dosen diupayakan atau nanti bisa kesepakatan bersama. Nanti juga besok kalau bisa saya juga matur ke Pak Direktur terkait Asia ini yang jika memungkinkan ada 6 orang untuk dibuatkan kelas tersendiri. Oke, Bu. Jadi mungkin datang 1 minggu gitu, Bu, Pak Riki, untuk ngelihat lokasi. Tahu kampusnya lah Bapak, nanti jangan sampai lulus terus tidak tahu kampusnya, ngeten nggih. Iya, iya. Ya, itu beda kasus sama Asia ya Pak. Iya. Ketemu waktu wisuda. networking night. Iya. Bu Hermin tadi ada pertanyaan dari Pak Riki juga, tapi kita belum jawab dengan jelas. Jadi setelah semester pertama itu yang ada kelas tatap muka, 2 sampai 3 itu bagaimana ya Bu? Apa yang dilakukan? Kalau untuk yang semester 2 itu mahasiswa sudah harus mengambil KATPD. KATPD itu adalah kegiatan akademik terstruktur penunjang disertasi. Pelaksanaan KATPD tidak harus bertemu dengan dosennya, bisa teman-teman bisa nanti komunikasi dosen dengan via email, kemudian WhatsApp, atau berjanji koordinasi dulu kapan bisa ketemu gitu untuk membahas itu. Kalau yang real selama ini teman-teman bisa konsultasi by WA, email, Kemudian setelah KATPD itu selesai, itu harusnya ujian kualifikasi Bu. Tetapi dikembalikan ke mahasiswanya lagi. Kalau mahasiswanya itu aktif, semester 2 itu bisa langsung kualifikasi. Karena nanti KATPD kedua langsung dites ya. KATPD kan 1, 2, 3. Jadi pengampunya itu 3 orang, Bu. Jadi semua itu harus paralel untuk mengerjakan KATPD 1 dan KATPD 2 serta KATPD 3 gitu. Agak berat memang di semester 2 karena sudah pra proposal gitu untuk ujian kualifikasi. Lalu sisanya setelah kegiatan menunjang disertasinya itu berarti adalah penulisan disertasi dan ngajuin itu Bu, ngajuin ujian. Tim promoter. Setelah kualifikasi, setelah KATPD selesai, kemudian luarannya kan proposal disertasi serta jurnal, Bu. Kemudian untuk semester 3, mahasiswa sudah memiliki tim promotor dan ujian sidang komisi. Kemudian dilanjutkan kalau semester 3 bisa dikejar harus sudah ujian proposal. Setelah ujian proposal, kemudian mahasiswa melakukan penelitian dan membuat draft jurnal.
Nanti kalau ketika ujian seminar untuk seminar hasil ini, mahasiswa harus sudah punya draft jurnal yang akan diterbitkan ke jurnal apa, seperti itu. Setelah ada jurnal 2 itu yang harus bereputasi, baru mahasiswa bisa mengajukan ujian kelayakan. Memang yang terberat ini adalah penulisan jurnal ini, Bu, karena kan untuk menembus jurnal bereputasi kan memang agak gampang-gampang susah, tergantung mahasiswanya dan dosen yang membimbing. Nah, dari pihak Asia ini karena didamping oleh mungkin Ko1 atau Ko2 dari Asia, nanti kan bisa mendampingi penulisan jurnal-jurnal teman-teman seperti itu. Jadi setelah ujian kelayakan lulus ya, Bu? Kalau setelah ujian kelayakan itu ujian tertutup kan, Bu, kita menyebutnya itu ada ujian promosi atau ujian terbuka, Bu. Nah, ujian terbuka ini atau ujian akhir ini nanti dihadiri tim promotor, tim penguji, dan 1 penguji eksternal yang dari teman-teman mahasiswa bisa menunjuk penguji eksternal dari luar, harus dari luar UB yang kompetensinya sesuai dengan tema besar yang akan diambil dan sudah memenuhi kepangkatan. Oke, Bu. Jadi setelah ujian promosi atau terbuka baru setelah selesai revisi lalu baru wisuda gitu ya, Bu? J, betul. Oke. Oke, Bu. Jadi saya rangkum di chat deh, Bu. Jadi yang pertama, semester pertama itu adalah ujian pertemuan tatap muka 1 semester. 2 dan 3 kegiatan penunjang disertasi, lalu ada ujian kualifikasi yang luarannya harus mempunyai laporan proposal, disertasi, dan jurnal, lalu di ujian proposal, lalu penelitian dan membuat draft jurnal, lalu ujian seminar hasil yang sudah ada draftnya dengan lengkap kemana mau dikirimkan jurnalnya, ujian kelayakan, ujian promosi atau terbuka, lalu selesai, baru revisi dan wisuda, gitu ya? Iya, betul. Sip. Yes, Bapak Ibu. Saya ini kelihatan saya biasanya menulis note di kelas. Oke. Jadi ada yang mungkin yang kurang jelas mau ditanyakan teman-teman. Sekarang semoga sudah ada gambaran S3 itu bagaimana. Kalau prospeknya dari lulusan lingkungan sama ini nanti sebagai apa sih, sebenarnya saya sendiri belum ada gambarannya, Bu Hermin. Profil lulusan, Bu. Terkait kemarin tuh sudah dijelaskan KPS PDA ya, Bu. Ngapunten, kalau terkait profil lulusan itu kan teman-teman itu yang karena kita basicnya lingkungan, mungkin dari teman-teman yang berlatar belakang dari pemerintahan kan sakit untuk sambil saya ngerpek dulu nggih, Bu. Enggak apa-apa, Bu, sambil ngerpek aja. Ngerepek itu nyontek, Bapak Ibu. Oh. Ini banyak yang dari luar daerah, Bu Hermin nggak perso ngerepek iku apa. Jadi harus bahasa Indonesia. Kebanyakan kalau kemarin saya dengar dari Pak Prof. Kusaini itu teman-teman yang sudah memiliki posisi sih, yang terutama perlu doktornya itu sebagai rekognisi publik. Kok saya dapatnya gitu ya? Mungkin Bu Hermin ngomongnya lebih enak. Jadi buat teman-teman yang mau masuk politik cocok sekali gitu. Teman-teman yang mungkin mau ke jalur situ. Politik ya. Profil yang masuk itu saya dengar bupati, DPR, tipe-tipe seperti itu. Boleh bertanya? Silahkan, Mbak. Ya, minta maaf, jaringan saya ini putus-putus dan saya terlambat masuk tadi. Nah, pertanyaannya begini. Yang pertama, saya cocoknya masuk di mana? Ketahanan atau lingkungan? Karena saya ingin mengaitkan soal ketahanan pangan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan stunting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita kan seperti
tadi saya dengar Bu Rektor katakan bahwa ini kita kombinasi, jadi teoritis dan tidak pure riset. Jadi awal-awal semester pertama, semester kedua, apakah masih perkuliahannya itu teoritis, misalnya filsafat ilmu atau yang lain teori-teori yang terkait dengan disertasi kita, atau sampai semester berapa kita langsung menukik kepada penelitian. Terima kasih. Nah, ini mungkin yang jawab enaknya Pak Yunus atau Pak Fatur, enak mana, Pak? Atau mungkin Bu Hermin ada masukan? Enaknya harusnya menjawab memang ke KPS-nya di masing-masing prodi. Akan tetapi Bapak, memang kenapa di kami itu kebanyakan ada beberapa itu pimpinan-pimpinan pemerintahan, karena kan beliau-beliaunya kan yang memegang kebijakan-kebijakan terkait unit-unit yang dikelolanya, seperti terkait limbah, kemudian AMDAL, itu kan memang selalu diperlukan ketika kita melakukan rencana-rencana pembangunan kan tidak lepas dari lingkungan, kan harus memang diperhatikan seperti itu. Kemudian ada terkait dari untuk teman-teman yang mempunyai kedudukan untuk pemangku kebijakan kan juga agak lebih aware lah gitu terhadap lingkungan seperti itu. Yang memang yang kayaknya kebutuhannya untuk lingkungan itu lebih ke apa itu ya Bu ya, ke pembangunan kota, kadang-kadang perusahaan NGO juga termasuk ya gerakan-gerakan hijau gitu, green. Ada beberapa Bu yang kami dari kelas PWIK itu terkait kayak untuk pembangunan rumah susun, kemudian untuk RTH, reklamasi dan lain-lain, cakupannya luas sebenarnya untuk daerah pesisir dan lain-lain gitu. Kalau untuk gizi itu gimana ya Bu ya? Pernah tahu kah? Kalau gizi yang dari background-nya rumah sakit itu ada beberapa Bu yang mengambil terkait manajemen lingkungan yang ada di rumah sakit seperti itu. Karena kan kalau pembuangan limbah rumah sakit itu juga kan menjadi perhatian khusus akhir-akhir ini itu Bu. Itu nanti kan biasanya merembetnya kemana-mana. Nah ini Pak Alpinus ini dokter Bu ceritanya. Jadi beliaunya ini dokter. Ingin melihat Ya, gizi. saya dokter memang, tapi saya ingin mengaitkan soal gizi ini dengan ketahanan nasional, khususnya ketahanan pangan. Bagaimana sumbangsi masyarakat lokal dalam ketahanan pangan yang bermuara pada ketahanan. Kayaknya bisa masuk dua-dua ya Pak Alpinus ya. Ya, ini nanti ya. Kalau pasnya itu ketika jenengan sudah masuk ke prodi yang akan dituju, kemudian akan kami arahkan ke tim dosen yang bisa melayani Bapak. Oh, okay. Ya, baik Bu, baik Bu. Tapi memang rasanya ke arah ketahanan, karena ini kan ketahanan nasional itu juga bertumpu pada ketahanan SDM ya. Nah, kalau SDM-nya parah dengan gizi buruk, dengan stunting, nah itu ketahanan nasional pada akhirnya juga tidak baik gitu. Itu saya tertariknya di situ. Terima kasih kalau nanti diarahkan untuk kepada dosen-dosen atau promotor yang bisa memberikan masukan lebih baik. Terima kasih Bu Hermin. Sami-sami. Berarti kualifikasinya ya, tahapan ujiannya ini hanya 6 ya Bu ya? Ya. Kual 1, kual 2, proposal,
seminar hasil kelayakan baru terbuka ya Bu ya. Ada 6 Pak kalau tidak salah. Saya Ya total menghitung. 6 kan, poal 1, poal 2, terus proposal. Kualifikasi. Kemudian sidang komisi Pak. Oh, sidang komisi proposal ya. Kemudian itu di ujiannya dengan tim promotor. Jadi mematangkan proposal yang dihasilkan di ujian kualifikasi. Kemudian ujian sidang komisi ada ujian proposal. Ada ujian proposal. Kemudian ada seminar hasil. Kemudian ada ujian kelayakan dan ujian terbuka. Oke. Misalkan dari sekian tahapan itu, tadi kan ada cukup 1 Scopus itu sudah bisa ya Bu ya? Tidak bisa Bapak, kalau untuk S3 harus 2 jurnal. Akan tetapi ketika jurnalnya sudah Scopus dengan kriteria yang ditetapkan, seperti diterbitkan dalam Q1 atau Q2, bisa tidak melewati, bisa tidak ujian terbuka, tapi hanya didiseminasikan. Oh, oke. Nah, kalau yang masih ikut ujian terbuka, boleh cuma 1, enggak, tetap 2 juga? Tetap 2 juga, akan tetapi juga ada kriterianya minimal Sinta 2 atau Q4 gitu. Oh, Sinta 2 boleh ya? Minimal Sinta 2 atau ya Bu? Minimal Sinta 2 anjing. Bukan Karena dan Sinta ya? 2, bukan Bapak, Sinta 2 minimal. Sinta 2 atau Q4 ya? Ya. Kalau Q3 masuk di mana Bu? Q3 Mas juga bisa. Nanti kan 2 itu kan akan dinilai oleh tim verifikasi publikasi Bapak. Ini nanti termasuk jurnal apa, masuk Q berapa. Nanti kami akan menyesuaikan buku pedoman dan juga atas izin KPS. Nanti kalau memang Q2 1 Q3 atau 1 Q2 bisa ujian diseminasi apa tidak, nanti tergantung juga ACC KPS. Oke Bu. Ya. Kalau 1 ujian terbuka tuh total pengujinya berarti ada berapa Bu ya? Ada pembimbingnya 3. Ada tim promotor 3, tim penguji 3, penguji eksternal 1, dan pimpinan sidang, Mbak. Oh, ya. Berarti pengujinya 7 ya, berarti pimpinan sidang itu Kaprodi biasanya kan ya? Enggak, pimpinan sidang direktur, Pak. Oh, direktur ya Bu ya, direktur. Iya. Berarti kalau misalkan direkturnya itu bertindak sekaligus jadi pembimbing atau penguji, berarti hanya ada 7 akhirnya kan ya, 7 orang ya akhirnya. Betul, leres Pak. Betul ya. Oke. Kalau dari pengalaman Bu Hermin, hambatan yang terbesar mahasiswa S3 itu untuk akhirnya lulus itu apa, Bu? Ngaten nggih, Pak. Memang tidak semua mahasiswa itu bisa. Yang terpenting itu Pak, manajemen waktu yang tantangan terbesar itu. Karena kan kita kan tidak bisa jika ada masalah lain di luar dari manajemen yang sudah kita atur, itu kan kadang itu juga satu penghambat Pak, seperti biaya, kemudian sakit, itu kan kita tidak bisa memprediksi. Kemudian kalau sudah mahasiswa itu cuti terlalu lama, tidak melakukan kegiatan, itu juga melakukan penghambatan. Yang terpenting itu manajemen waktu saja kok Pak. Ini kalau sudah running, sudah lurus gitu ya diteruskan saja gitu, kalau bisa. Terima kasih Bu. Ada yang lain Bapak Ibu terkait hal teknis?
Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa proses perkuliahan kalau menginginkan kolektif ya bisa bersama-sama dan bisa koordinasi dengan dosen pengajar. Jadi Bu Hermin dan tim mungkin bisa menyediakan satu kelas khusus kalau jumlahnya 6 ya. Kalau jumlahnya 6 bisa disediakan atau dipilihkan hari khusus nggih Bu Hermin. Nggih, Bu. Oke, 6 ya Bapak Ibu kalau 6. Kemudian yang kedua Bapak Ibu boleh berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pengajar apabila ngersaaken atau membutuhkan kuliah secara daring ya. Kalau tidak memungkinkan dalam 16 kali pertemuan itu bisa luring semua gitu. Nanti bisa dikoordinasikan. Jadi nanti di dalam kelas 6 orang ini harus ada ketua kelasnya yang akan membangun komunikasi dengan timnya pasca ya. Itu. Kemudian dalam proses pembimbingan nanti ada satu yang terlibat sebagai kopro, saya kurang paham juga nanti kopro 1 atau 2, yang jelas akan terlibat satu dari dalam proses penyusunan disertasi Bapak Ibu. Mengenai hal teknis, proses ujian dan lain sebagainya memang ada prasyarat khusus yang tetap harus dilampaui oleh Bapak Ibu. Itu tadi sudah disampaikan bahwa jurnal itu wajib untuk disertasi 2 ya. Proses ujiannya juga tetap harus dilampaui. Kemudian mengenai nanti saya lulus mau jadi apa kan Bapak sudah punya profesi. Yang jelas disertasi mungkin bisa dikomunikasikan Bapak Ibu supaya bisa linier dengan kebutuhan Bapak Ibu yang sedikit menyerempet dengan aktivitas Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa obrolkan langsung dengan promotornya gitu ya. Jadi sudah ada jawaban ya Pak Alpinus. Jadi yang 1 semester ini yang murni teori itu 1 semester saja. Ya, 1 semester saja. Nggih, lajeng yang 2 sudah mau siap-siap itu untuk penyusunan disertasi, sepertinya sudah mulai pendampingan, sudah jarang lagi untuk datang ke kampus, tetapi tetap intens komunikasi dengan dosen-dosen pembimbing. Itu. Kira-kira itu dari poin yang saya ambil dari diskusi di malam hari ini. Mengenai teknis pembayaran sudah saya sampaikan, jadi yang pertama Bapak Ibu boleh mendaftar dulu bayar yang 1/4 dan 1,4, kemudian UKT-nya nanti sampai tanggal 20 Agustus ya Mbak Hermin, saya lupa. UKT-nya tanggal berapa itu? UKT itu 12 kayaknya, Bu. Sampai tanggal 12 kayaknya. Oh, tanggal 12 Agustus. Gitu. Iya, dengarnya kemarin gitu. Oke. Mulai kuliahnya kapan ya Bu Tere? Nah itu Bu Hermin, mulai kuliahnya kapan? Tanggal 12 perkuliahan untuk estimasi tanggal 22 Agustus. Oke. Wah, cepet banget ya. Nggih. Tiba-tiba lulus saja. Boleh nanya lagi, Bu? Silakan. Bu. Ya. Oke, saya paling nanya ini aja. Kalau nggak salah, kalau ketahanan itu kan di bawahnya ilmu apa? Hukum ya, kalau nggak salah ya. Nah, seberapa hukumnya sih gitu kan? Kita nggak ngerti itu. Kita kan orang-orang, ya saya dan beberapa teman mungkin kan di MM di bisnis begitu ya. Lah seberapa hukumnya sih? Jangan-jangan pusing nanti ke hukum gitu. Itu sih pertanyaan awamnya gitu. Ya. Itu lalu yang mungkin kepastian untuk bisa online atau apa itu namanya daringnya itu kapan ya, karena kan ya kita bukan di Malang ya, mungkin kebanyakan dari teman-teman juga. 2 itu aja sih menurut saya, seberapa ini hukumnya atau bagaimana cara milih, apakah nanti masuk ke hukum atau yang ilmu ketahanan atau yang lingkungan. 2 itu saja, terima kasih. Nanti kami kirimkan Bapak Ibu profil lulusan, kami share bisa di Bu Teresia nggih. Kalau untuk seberapa kuatnya
karena PDSK ini kan masih ada di bawah minat ilmu hukum, ngaten. Cakupan ketahanannya itu kan luas, tidak hanya ilmu militer, juga ada ketahanan pangan dan lain-lain, ngaten ya Bapak. Tapi kalau memang kita dari di bawahnya ilmu hukum untuk dasar-dasar pengambilan kebijakan dan lain-lain itu kita ada pasal-pasal atau teori yang mendukung dari segi hukumnya, ngaten Bapak. Kalau ini memang harusnya memang dijelaskan KPS-nya PDSK kemarin, tapi beliaunya berhalangan datang pas waktu itu. Jadi agak tidak terjawab terkait seberapa besar ilmu hukum itu mendasari teori, ngaten kan Pak istilahnya. Tapi memang dasar hukum untuk teori yang terkait dasar hukum memang diajarkan hampir separuh Bapak terkait teori terkait hukum. Baik Bu, baik ya. Ya, intinya ada sisi hukumnya begitu ya Bu ya. Ada. Kan dari kami kan ada dari seperti hukum internasional, untuk bagi teman-teman yang dari Angkatan Laut itu kan ada beberapa juga yang diberikan terkait teorinya, ya ada hukum nasional, kemudian hukum perairan, hukum agraria, kemudian dari hukum udara juga diberikan. Ya, kalau untuk daringnya itu kapan ya Bu bisa ada kepastian gitu? Kira-kira gitu, ada nggak Bu? Kalau daringnya memang kita gunakan hibrid itu kan separuhnya, kalau hibrid itu kan separuh memang daring, ada yang separuh daring, ada yang separuh PTMK, tatap muka gitu, ngaten Bapak. Jadi nanti teman-teman yang tidak bisa mengikuti secara luring bisa mengikuti secara daring, ngaten. Oh iya, iya. Tapi kalau sama sekali misalnya Bu, sama sekali nih nggak bisa ikut yang luring begitu, apakah boleh atau memang harus daring? Kan ini belum jelas ya, mungkin keputusan untuk itu kapan atau bagaimana? Karena kan beberapa teman kayak Pak Riki ini kan sibuk sekali nih gitu ya, di Malang terus ya Pak. Gini Bapak, kan kita tadi sudah menyampaikan kalau kelasnya kan hybrid, ngaten. Jadi teman-teman yang tidak bisa datang untuk luring, beliau akan mengikuti kelas secara daring, ngaten. Ya. Ada minimum 4 kali Pak Mas Ari. 4 kali ya? Ya harus tetap ketemu. Nah, nanti kan bisa diatur sepertinya Bapak Ibu, kalau satu kelas itu kolektif ya, nanti Bu Hermin akan membantu mengkomunikasikan, sepertinya seperti itu. Dipadatkan gitu yang tadi ya. Monggo nanti Bu Hermin mungkin yang sebulan sekali mungkin Bu bisa datang. Iya, monggo. Gitu. Jadi bukan berarti terus daring terus, mungkin ada beberapa kali rawuh ke Malang gitu. Nah, itu boleh disepakati. Dari Papua kan lumayan Bu, kalau datang sebulan sekali. Ya sekali, misalnya kan tadi Bu Hermin sudah cerita bahwa dalam satu mata kuliah 16 pertemuan dikurangi ujian 14. 14 ini mungkin dipandu oleh 3 dosen. Nah, satu dosen 4 kali pertemuan. Nah, yang 4 kali pertemuan mungkin menginginkan ayo kita 1 kali luring, berarti 3 kalinya daring. Atau mau, oh saya nggak bisa nih kalau luring terus, gimana kalau daring gitu. Nah, itu tergantung bagaimana Bapak Ibu nanti berkomunikasi dengan dosen yang mengampu nanti gitu. Ya, mungkin dalam 14 kali 3 dosen ini satunya mau daring semua. Semoga sih daring semua ya, tapi kan jangan gitu ya. Pak, kemarin kita 2 dosen sudah daring loh. Halo, tuh. Bu. Ya, itu mungkin yang bisa dari pembicaraan yang saya Bu, ambil dari Pak. Kami kan dari Asmat ini kan kesulitan ya. Artinya kita sekali jalan itu PP itu kan 10 juta. Nah, iya Pak, itu nanti bisa dikomunikasikan mungkin dari dosen ada kebijakan atau yang lain. Nah, itu memang ada satu komunikasi yang harus disampaikan. Tetapi kalau siap. Bapak Ibu menanyakan kapan ya
rasanya Bu Hermin juga belum bisa menyampaikan. Karena kan Bapak belum mendaftar, kemudian Bu Hermin pun belum tahu siapa dosen-dosen yang nanti terlibat di dalamnya gitu loh. Setelah mendaftar kan akan muncul jadwal dosennya siapa saja, Bapak Ibu bisa berenam ngobrol, kemudian dikomunikasikan gitu. Itu sih kalau yang saya tangkap dari Bu Hermin gitu. Ya Bu, clear Bu. Kalau gitu kan jadi tahu stepnya apa yang Ya, kan berbeda iya dengan. Pak. Jadi kalau tanya kapan ya luringnya gitu, Bu Hermin jelas nggak bisa menjawab karena kan belum tahu ya. Jadi nanti kalau sudah daftar, kemudian ada kurikulum, ada dosen yang ditawarkan lah. Nanti Bapak Ibu berkoordinasi misalnya, oh ini ada 3 dosen, gimana ya kalau yang ini. Nah kan kesepakatan nih, misalnya Pak Ari, saya bisanya hari ini, Pak Riki bisanya hari ini, ayo kita ngobrol sama dosennya gitu. Rasanya mungkin bisa aja Bu Hermin untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena kan satu kelas 6 orang itu kalau kolektif kan bisa. Sesama teman bisa dikoordinasikan. Kelas kecil rasanya. Gitu. Baik, terima Itu sih. kasih Bu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada waktu. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada, kita bisa akhiri dan tadi sudah disampaikan kalau mantap bisa segera mendaftar seperti yang saya informasikan di grup. Kemudian selanjutnya nanti kita akan komunikasikan lagi. Ye. Ada yang lain sebelum saya tutup Bapak Ibu? Satu aja kali Bu, tadi kalau yang ketahanan itu dasarnya jurusan apa? Tadi Mas Ari bilang hukum ya. Kalau ilmu lingkungan itu dari jurusan apa Bu Hermin? Hermin ini nggak ada ya? Bu Herminya rasanya sudah keluar Bapak. Oh, gitu. Begini, beliau kan tadi menjanjikan akan Memberikan itu ya. Nanti setelah dikirim ke saya akan share ke Bapak Ibu, nggih. Ya. Gitu, ya. Saya pun nggak berani bicara lebih dalam karena memang saya, Pak Yunus dan Pak Fatur basicnya bukan dari teknik lingkungan maupun bidang ketahanan, gitu. Ya, oke itu saja Bapak Ibu. Ya. Bu Tere, boleh ini dong sharing sedikit Pak Yunus yang tadi 10 orang timnya menyelesaikan S3 itu gimana tuh, menarik tuh. Oh, Boleh nggak? beliau tuh punya resource untuk yang ngetik siapa, olah data siapa, nyebar kuesioner siapa, itu loh yang berbau operasional itu. Tapi konseptor tetap beliau gitu. Iya Pak Yunus, mungkin monggo bisa cerita. Kalau saya sih tetap one man show. Kita kan maunya yang ringan-ringan tapi cepet gitu ya Pak Riki ya. Ya silahkan kalau Bapak punya tim ya monggo-monggo aja gitu. Saya ini basicnya kan manajemen. Jadi manajemen itu untuk mencapai tujuan bersama orang lain, tidak boleh sendirian. Siap, setuju Pak. Ya, konsep bersama orang lain itu semua pokok pemikiran konsepnya tetap dari kita. Tapi kita kan bukan magister mesin ketik atau magister translate jurnal. Itu ada sendiri yang translate seperti itu. Kita juga punya kesibukan yang luar biasa. Apalagi disertasi itu gini loh. Disertasi itu ada demografinya meluas. Karena dia akan merujuk kepada generalisasi konsep yang keluar findingnya itu. Jadi dia menuju pada novelty tentang tidak generalisasi. Kalau yang sekarang tesis itu tahapan tertingginya itu adalah gap riset, itu tahapan tertinggi dari tesis itu. Tapi tahapan tertinggi dari disertasi itu adalah konsepsial. Artinya kalau saat ini kita hanya pada satu objek, pada tahapan disertasi itu padahal minimal 3 objek. Jadi benturannya di sana. Pasti nanti akan ketemu novelty-nya. Apabila tesis saudara dibenturkan lebih dari satu objek, itu akan ketemu novelty-nya. Gitu. Nah, sebenarnya konsepnya seperti itu. Strukturnya sama persis dengan strukturnya tesis kita. Karena sebenarnya konsep tesis kita itu pengalamannya Pak Yunus di Brawijaya turun naik 3 kali. Sehingga muncul template-template seperti itu. Jadi pada saat Pak Yunus garap disertasi Brawijaya itu jadi tak bongkar lagi, jadi saya bongkar lagi, jadi saya bongkar lagi itu sampai 3 kali. Sehingga menemukan konsep tesis yang saat ini kita lakukan. Jadi teman-teman memang harus ada effort kuat. Ya,
Sebenarnya selama saya kuliah S1, S2, S3 itu, siapa yang paling menentukan kelulusan cepat? Kalau kita ketemu pembimbing yang baik. Jadi sepinter apapun Anda, pembimbingmu angel dijumpai, susah dijumpai, itu malah petaka besar bagi kita. Nah, kenapa di Asia Bapak Ibu bisa lolos tepat waktu? Salah satunya adalah kelulusan 80% ditopang oleh pembimbing yang gampang dihubungi. Nah, itulah yang saat ini bisa dibuktikan sama teman-teman di saat kita tesis bareng-bareng. Selama pembimbing itu bisa dihubungi dengan cepat, mahasiswa juga akan bisa selesai dengan cepat. Itu satu. Nah, di Brawijaya itu barangkali dengan kita kemarin mendesak untuk menjadi kopromotor di sana, itu sebenarnya kita mau komunikasikan bahwa konsep dari layanan tesisnya Asia itu seperti ini. Sehingga bisa nggak Brawijaya fleksibel juga di dalam konsep layanan. Sebenarnya itu sebenarnya arahnya. Jadi kita nanti bisa diskusi dengan Brawijaya tentang pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya Brawijaya. Karena kita disertakan di dalam promotor di sana itu. Itu sebenarnya yang kita sondingkan. Nah, memang kita tidak bisa melayani banyak. Kalau bisa maksimal cuma 6 orang per program studi, supaya bisa membentuk kelas kalau bisa, supaya kita punya hak privilege untuk minta kekhususan. Kalau nanti dicampur sama kelas yang lain kan kita tidak bisa punya hak privilege untuk kekhususan. Gitu. Penekanannya pada daring full, itu penekanan kita. Karena kita sudah sounding sama Bu Rektor bahwa alumni-alumni kita ini dari lintas pulau, tidak hanya Malang dan sekitarnya, tapi sudah lintas pulau. Itu sehingga penekanan kita pada Prof. Busa ini sebagai direkturnya adalah full daring, itu yang kita tekankan. Tapi kalau himbauan untuk 1 kali 2 kali untuk ke kampus ya wajar-wajar saja saya pikir, gitu pas lagi main gitu. Nah, itu Pak Ari, bukan mudah, tapi ya memang harus spend waktu dan effort, itu yang penting. Tapi 80% kelulusan ditentukan karena pembimbingnya gampang dihubungi. Sing celaka teman-teman saya yang dokter sampai 7 tahun itu karena pembimbingnya nggak bisa dihubungi, bukan karena nggak kuat materinya. Itu aja intinya itu. Nah, Brawijaya semoga bisa lebih fleksibel ya. Nah, dari teman-teman se-Asia, saya yang paling cepat Pak lulusnya Pak Riki. Karena punya tim. Karena punya tim itu. Berapa tahun Pak Yunus lulusnya? 3 tahun Saya itu, 3,8. Hah? 3,8. Berarti bisa diturunkan ilmunya kan ya Pak Yunus supaya cepat. Ilmunya sudah saya turunkan di tesis itu. Tinggal Bapak benturkan obyeknya lebih dari 1, lebih dari 2. Jadi benturkan objek lebih dari 2 pasti akan ketemu novelty-nya. Gitu. Jadi kemarin Bapak objeknya gimana sih Pak Ari? Objeknya? Objek penelitiannya Pak di Jogja kan Pak? Tesisnya kemarin itu objeknya di mana? Di Jogja Pak. Jogja apa tuh industrinya? Industrinya air minum. Air minum. Benturkan air minum 1 dengan air minum yang lain. Itu akan keluar novelty-nya. Ya. Gitu konsepnya cuma itu sebenarnya konsep disertasi. Ya. Kalau ada yang seperti Pak Yunus, Bu Tere yang sudah menjalani dan bisa memberikan insight ke kita kan jadi lebih mantep kan begitu. Ya itulah kenapa Bu Risa membuka jalur kemitraan. Selama memang Brawijaya juga bisa fleksibel, dia approach-nya kepada satisfaction customer ya, karena kita itu kan arahnya kan satisfaction customer, bukan kampus yang butuh mahasiswa, tapi mahasiswa yang kita yang butuh mahasiswa gitu, bukan mahasiswa yang butuh kampus, itu harus dibalik. Maka ada jargon-jargon kuliah, nuansa seminar dan lain sebagainya itu sudah melekat brand image-nya di Asia. Jadi itu sebenarnya yang kita tekankan pada teman-teman di Brawijaya. Sebenarnya terlalu khawatir banget tidak perlu, karena kalau ada asumsikan kompetitor Anda itu adalah Pak Camat, Pak Lurah, Kolonel, gitu ya. Jadi artinya kalau secara pengalaman praktisnya belum tentu juga secerdas Bapak atau seulet Bapak gitu. Toh faktanya juga bisa lulus. Saya yakin mereka menggunakan konsep ilmu manajemen. Jadi mencapai tujuan harus bersama orang lain, jangan sendirian. Sendirian nggak bisa curhat, problem memang. Ya, itu Pak
Ari, katakanlah kalau disertasi itu melibatkan orang lain, spend dana kurang lebih sekitar 3-4 juta spend dana. Toh itu kan karena tim ya, nggak usah gede-gede dibayar tim itu Pak. Jadi nggak usah gede-gede. Kita paling mengeluarkan dana itu satu konsep proposal. Itu kita mengeluarkan dana kalau kita harus ke orang lain ya. Konsep proposal, tapi semua konsep dari kita semua. Dia hanya metodologi penulisan saja. Lalu turun lapang. Turun lapang itu juga kita mengeluarkan pembiayaan. Karena turun lapang lebih dari tiga objek ya. Itu kita akan mengeluarkan pembiayaan. Lebih bisa diprediksi sih, nggak banyak sih itu. Ya, gitu. Itu aja sudah yang kita keluarkan. Yang lainnya nanti spend untuk revisi-revisi. Revisi kasih aja satu orang ahli metodologi penulisan dan interpretasi, sudah kita bisa revisi itu. Gitu. Nggak 10 katanya Bu Tere, enggak sih. Saya kemarin cuma 4 atau 5 orang lah. 4 atau 5 orang. 10 aku kondangan dulu. Siap Pak Yunus, terima kasih. Ya kira-kira itu teman-teman sekalian. Pak Fatur nih sharing Pak, coba Pak perjalanan S3 Bapak. Saya Pak. Sebab saya nih Ya. dengar sesi ini kok jadi kayaknya kepala saya tambah berat ini. Pusing Pak Riki ya. Ya pusing. Jadi konsepnya adalah Ya, di 80% saudara akan lulus kalau punya pembimbing yang bisa diajak komunikasi dan ketemu. Itu prinsipnya. Kalau pembimbingnya nggak enak, Pak ya, pembimbing yang apa? Ya, pembimbing yang bisa diajak komunikasi dan ketemu. Itu aja sebenarnya. Dimanapun, UGM, UI sekalipun. Kalau ketemu pembimbing yang gampang diajak komunikasi dan ketemu, kita 80% lulus. Tapi ketemunya kan kita kan terkendala Pak itunya. Ketemunya kan gini ketemu Pak. Oke. Ini ketemu. Di Asia 24 jam dosen bisa ditemui untuk membimbing. Bu Yatmi malam-malam pun kita bimbing. Pak Rizky malam-malam pun kita bimbing. Itu artinya kita 24 jam intent untuk membimbing. Iya, iya. Ya. Nah itu loh. Saya nggak tahu apakah Brawijaya mampu seperti itu. Tapi yang penting mahasiswanya juga harus menulisnya. Gitu. Iya harus menulis. Mau saja terus nggak nulis kan sama aja. Gitu. Tesis yang baik karena tesis yang selesai Pak. Kalau iya. Selesai itu karena ditulis. Dan ini disertasi itu juga persyaratan untuk lulus saja Pak. Jadi jangan dipikir yang paling kompleks atau paling sulit karena ini persyaratan untuk lulus juga. Jadi disertasi yang baik itu adalah disertasi yang selesai juga. Dan kalau bisa cepat, jangan lama-lama itu. Metodologinya sama persis dengan tesis kita. Metodologinya sama persis dengan tesis kita. Yang penting kalau tadi infonya kan tadi kalau bisa nembus skopusnya itu kan yang penting. Ya, itu saya tadi ya yang mulai di-prepare dulu juga gitu biasanya. Supaya tembus skopus sama plagiasi Pak. Ketik langsung, jangan nyalin, nyadur, copy paste. Pak itu tadi kurang jelas Pak. Itu katanya mesti lolos dari apa namanya jurnal. Padahal kan penelitiannya belum dibikin. Boleh bagian dari proposalnya Pak, itu sudah bisa. Oh sebagian dari proposalnya dalam itu. Konsep itu masih sudah bisa. Oh. Jadi masih dalam kerangka pikir itu kadang-kala ada beberapa jurnal itu yang sudah menerima juga masih belum kelihatan hasilnya kadang-kala. Ya kalau sudah mulai kelihatan hasilnya, Bapak sudah turun lapang sedikit sudah ada mulai dikebut dulu, walaupun belum ujian hasil ya. Tapi udah kelihatan aja itu sudah mulai di satu penelitian bisa diberanakkan jadi sekian artikel jurnal kan sebetulnya kan bisa sebetulnya. Proposal bisa sudah diambil sebetulnya. Kemudian nanti setelah hasil penelitian pun itu beberapa variabelnya bisa dipretelin atau dipecah-pecah itu menjadi 2-3 artikel itu juga sudah bisa juga. Intinya sebetulnya dari satu kegiatan kita ini sebetulnya bisa di outcome-kan dalam beberapa artikel sih bisa. Bukan harus jadi satu, malah rugi kalau harus jadi satu.
Ya. Saya biasanya kalau melakukan penelitian, satu topik besar penelitian, setelah itu tak pretelin jadi 2-3 artikel publikasi, bisa gitu. Itu dengan sedikit memodif beberapa bagian variabelnya, atau kalau kita ada 3-4 variabel, dibuat 2 variabel aja untuk yang artikelnya, bisa gitu nanti biasanya. Tuh. Pak Riki, Dijalanin aja, Pak. Pak Riki. Iya. Hal yang seperti ini di tesis kita nggak akan pernah kita ceritain beratnya tesis. Jadi supaya teragak trauma, ini kita sudah bercerita tentang beratnya disertasi nih. Di S2 tabu, di S2 kita tabu bicara tentang masalah ini. Supaya enjoy dulu. Nanti kita kirim pelan-pelan untuk masuk ke tesis, tapi dengan smooth gitu. Biar nggak kaget-kaget orang. Nah ini kita udah bingung tentang disertasi, itu loh bahayanya Pak, memang. Kalau kita udah bingung tentang disertasi itu problemnya di situ. Saya setuju sama pendapatnya Pak Fatul, lalui saja deh. Selama memang ada pendamping, seperti halnya saya hobi naik gunung, selama ada orang yang pernah naik gunung itu saya tidak akan tersesat. Problem. Kalau udah bikin gitu. Lalui saja. Waktu itu nanti akan bergulir cepat. Tahu-tahu Bapak 1,5 tahun kayak lari-lari aja kemarin, tahu-tahu udah selesai. Sama mungkin topiknya kali Pak ya. Jadi misalnya kan ini topik yang baru ya, ketahanan sama ilmu lingkungan. Yang istilahnya kita nggak ada backgroundnya, itu jadi istilahnya mau mikirin apa juga masih belum kepikir gitu ininya ya. Ngangkat tesisnya aja Pak. Ngangkat dari tesisnya saja sebenarnya, diarahkan ke sana. Tesis yang S2 gitu Pak? Hah? Iya, di tesis kita di S2 itu diarahkan ke mana? Ke ketahanannya atau diarahkan ke lingkungannya? Bisa saja kok Pak itu Pak. Pak Yunus izin tanya, kalau saya ini di keuangan kemana Pak? Jurusannya? Ketahanan ekonomi Pak. Thank you Pak. Kalau lingkungan itu hubungannya dengan ekonomi apa Pak? Misalnya tentang apa ya? Sebenarnya banyak Pak, yang semua ilmu itu bisa dikaitkan sebenarnya, konsep keilmuan ya. Semua ilmu itu bisa dikaitkan gitu. Makanya kenapa pada setiap program studi itu semester 1 sampai semester 2 sebagai kuliah dasar, itu sebenarnya menjembatani bagi mereka untuk spesifikasi ke keilmuannya masing-masing gitu. Nah, kalau Bapak mau arahnya kemana dari keilmuan Bapak, katalah dari tesis saya mau saya arahkan kemana, bisa saja kan Pak, tidak ada masalah. Mau diarahkan ke lingkungan juga nggak masalah, mau diarahkan ke ketahanan juga nggak ada masalah. Satu, kenapa sih disebut nggak ada masalah? Kita tidak mengejar linearitas. Kita tidak sedang mengejar linearitas. Kecuali kita sedang mengejar linearitas, kepakaran kita diuji di sana. Nah, itu Bapak harus berpikir keras untuk mengambil program studinya yang linearitas atau paling tidak serumpun, paling tidak. Itu. Kalau Bapak tidak memperhitungkan itu, nggak masalah. Bapak kaitkan apapun nggak masalah. Karena topik disertasi itu bebas sebenarnya. Hanya background-nya adalah background keilmuan dari prodinya. Itu aja Pak. Misalnya begini Pak, kalau saya kan banyak di dunia startup bisnis gitu ya. Apakah kalau lingkungan berarti ngambilnya topik tentang kan sekarang startup tentang lingkungan banyak banget tuh Pak gitu ya. Nah, meneliti itu gitu, menemukan novelty baru begitu. Bisa nggak pakai gitu atau gimana kalau lingkungan ya? Ya, lingkungan industrinya Pak kalau itu Pak. Di lingkungan industrinya Pak. Misalnya energi terbarukan gitu Pak. Dengan lingkungan industrinya. Jadi lebih trennya di usaha itu seperti apa? Itu. Atmosfernya kayak apa? Bisa dikaitkan begitu Pak. Bisa dikaitkan juga di ketahanan. Ketahanan strateginya suatu misal. Akibat suasananya berubah, lingkungannya berubah. Demand kan lingkungan juga Pak. Ya. Itu. Jadi sebenarnya ya, kalau masalah topik judulnya itu mau dibelokkan kemana-mana tidak masalah. Tapi nanti di basic background kajian teorinya itu dikaitkan dengan lingkungan. Kita bahasnya di lingkungan karena program studinya lingkungan. Sebenarnya gitu. Kalau tentang masalah topiknya apa bebas saja kita mau gandengan kemana gitu.
Ya. Berarti kalau yang ketahanan nanti dikaitkan ke ininya hukum ya Pak, berarti ya kan dari Fakultas Hukum. Lingkungan pun hukum, semua sama. Oh. Kalau kita belajar manajemen pun sebenarnya hukum juga sebenarnya. Tapi kalau kita tidak sentuh hukumnya, gitu. Kita nggak sentuh hukumnya. Sebenarnya dikaitkan di apapun tidak ada masalah. Tidak selalu hukum juga nggak masalah. Tapi memang dekat dengan hukum. Karena kalau kita bicara kerusakan lingkungan, kalau kita bicara tentang masalah konservasinya, kita bicara hukum. Ketahanan juga begitu, hubungannya sama hukum. Itu kalau ketahanan negara, ketahanan militer, ketahanan yang lain-lain. Kalau ketahanan pangan kan nggak ada hukum. Kalau ketahanan gizi barangkali tidak ada hukum. Tapi serempetkan ke hukum bisa saja. Bahwa fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara, kita bicara tentang perbaikan gizi, kan bisa saja itu. Ya. Atau Pak Yunus, bisa nggak kalau di Asia dulu kan ada itu tuh, kita bisa ngeliat contoh-contohnya, judulnya gitu ya, biar ada apa, ada gambaran gitu ya. Iya, mungkin kalau yang ketahanan sama ilmu apa, judul-judul yang pernah ada tuh dari UB itu apa aja gitu, mungkin itu memberikan ini juga gambaran gitu. Kemarin Pak Bu Rektor. Biasanya di perpusnya ada tuh Pak, nanti Pak. Di perpusnya UB itu ada juga. Oh, kita bisa lihat langsung. Kadang-kadang kalau kita lihat perpusnya suka apa untuk apa mahasiswa atau apa gitu ya. Di googling saja disertasi ilmu ketahanan. Oh, kita coba gitu ya. Ya. Itu barangkali teman-teman mau dipikirkan. Tidak ada sekolah yang ringan karena kita berjalan gitu. Yang penting meluruskan niat dulu, harus ada komitmen yang kuat memang itu. Kami akan berusaha menjadi pendamping Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga pendampingan ini juga bisa membantu kita berkomunikasi dengan Brawijaya. Apa arti sebuah kemitraan kalau kita juga tidak didengar? Saya pikir nggak begitu Brawijaya di dalam menyikapi ini. Yang kedua, Brawijaya sudah terbiasa kerjasama model seperti ini dengan Makassar yang disampaikan tadi itu, dengan UMI Makassar. Ya, itu juga kerjasama seperti ini Brawijaya. Makanya MOU, MOA-nya kita terima template karena memang Brawijaya sudah sering kerjasama dengan instansi atau kelembagaan. Kita malah berterima kasih kalau Brawijaya malah mau bekerja sama kita. Hanya kita bisa mendriven karena dekat tetangga. Karena tetangga masuk omong-omongan tidak iso. Saya pikir itu silakan dipikirkan. Karena waktunya juga mendesak dan kita mohon maaf sama Bu Tere, sama Pak Fatur, sama Bu Risa nggak bisa memberikan informasi secepat mungkin karena memang lagi bergulir. MOU-nya itu baru jadi diterima Bu Tere itu tadi. Ya tadi diterima. Ya tadi ya. Kemarin ya Bu Tere ya. Baru kemarin Bu. Kemarin. Ya kemarin baru diterima. Dan kita tidak bisa bergerak kalau tidak ada MOU-nya. Artinya teman-teman sekalian, ini adalah memang kemitraan. Jadi ada MOU, ada MOA-nya, ada hak dan kewajiban yang melekat kedua belah pihak, ada pasal-pasal yang menguatkan dari hubungan kemitraan ini. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Tere. Silakan Bu Tere. Baik Bapak Ibu, silahkan dipikirkan dengan enjoy saja ya Bapak Ibu ya. Hidup cuma sekali, jangan memberatkan. Dinikmati saja ya. Jadi mengalir, kita akan berusaha membantu, intinya itu. Baik, kita akhiri pertemuan di malam hari ini. Yang berkenan untuk mendaftar, prosesnya pendaftaran, semua pendaftaran pembayaran UKT tersentral lewat kampus kita ya, bukan apa-apa. Tidak ada unsur komersil sedikit pun supaya kita mudah melakukan pengawalan. Itu saja sih Pak. Gitu ya. Pak Yunus, karena sudah jam 8 kurang seperempat ini baru kali ini saya bisa pulang cepat. Baik Bapak Ibu, kita akhiri malam hari ini. Silahkan dibawa doa. Semoga ada titik terang, keputusan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Baik, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Tere, Pak Yunus, Pak Mansur. Terima